Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Maka ayat yang dibaca Ustaz Nasution tadi di juz pertama, di rakaat pertama mengingatkan kita. Apa yang boleh baca tadi? Dalam surat Al-Munafiqun itu. Laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku, tidak usah lama-lama, 1 jam saja engkau tunda kematianku, maka saya akan melakukan apa? Fa'asoddaqo, saya akan sedekahkan semua hartaku. Kata orang yang sudah mati menyesal dia. Cita-citanya sedekah. Bukan dia bilang, tak usalli, saya akan sholat. Karena dulu saya belang-belang sholatnya. Pak asumu, saya akan berpuasa. Kemarin saya tidak sempurna puasanya. Atau Pak huju, saya akan berhaji. Tidak. Cita-cita orang yang penyesal Pak dalam kubur. Kalau kau tunda kematianku ya Allah, 1 jam saja dia tidak mau sholat. Dia bukan pengen puasa. Dia bukan pengen haji. Tapi dia pengen menyedekahkan semua hartanya. Kenapa? Karena kalau sholat buat dirinya saja, puasa buat dirinya saja, berhaji buat dirinya saja. Tapi kalau sedekah itu buat kemaslahatan hukum, gitu. Maka Bapak Ibu Saudara, cita-cita orang yang sudah mati keturun dikembalikan, dia pengen bersedekah. Itu maknanya apa? Bahwa amal sosial itu lebih hebat daripada amalan-amalan pribadi. Maka kita disuruh berjamaah Bapak Ibu. Yang ibadah semacam ini hanya kita temukan dalam Islam. Betul? Dalam Islam. Tidak ada di agama lain seperti 5 waktu berjamaah penuh masjid. Pak, alhamdulillah saya sudah mengunjungi semua tempat-tempat suci agama samawi. Saya sudah sering ke Mekah, ke Madinah, baik berhaji maupun berumrah. Alhamdulillah saya ke sana belum pernah bayar. Saya sudah pergi juga ke tempat suci kita ketiga di Aqsa, Palestina sana. Saya juga sudah pergi mengunjungi tempat suci orang Kristen di Yerusalem. Sudah 2 kali ke sana. Saya juga sudah naik di Bukit Golgota. Saya juga sudah masuk ke Vatikan di Roma sana. Sudah ada perbandingan bagi saya. Ternyata memang Pak, tempat suci orang Islam itu tidak ada tandingannya. Betul? Dia punya magnet yang luar biasa. Maka Rasul katakan kepada kita, la tusaddur rihal illa ila talatati masajid. Jangan kamu menyusahkan diri untuk bepergian, kecuali bepergian itu dalam rangka mengunjungi 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, wa Masjidil Hada, masjidku ini di Madinah. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam rangka mengunjungi 3 masjid ini, merangkak-rangkak pun boleh kita paksakan. Betul? Maka Bapak Ibu sudah pada berangkat umroh atau haji semua belum ini? Sudah semua? Atau ada yang belum? Sudah belum? Yang lain belum? Kenapa belum berangkat? Belum cukup modalnya? Mau dikasih amalan supaya cepat berangkat umroh? Mau? Tapi diamalkan ya? Baik. Pulang dari sini nanti tolong diamalkan 2 surat. Berapa surat? 2. Yang pertama diamalkan surat Al-Waqiah. Surat apa? Al-Waqiah. Kata Nabi, siapa yang rajin membaca surat Al-Waqiah ini akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, tolong diamalkan surat Tanah. Surat apa? Surat Tanah. Maksudnya apa? Sertifikatnya dibawa ke bank, ambil uang. Insya Allah cepat pergi haji atau umroh itu. Praktis tidak? Saya ini memberikan ajaran yang praktis-praktis. Ya?
Cepat tidak pergi umrah? Cepat. Kalau sudah jual tanah itu. Orang Riau ini kan banyak tanah ini. Bawa ke sana, ambil uang, pergi. Kita harus mengunjungi 3 tempat suci itu. Ya. Yang dia punya daya tarik luar biasa. Hebatnya Islam ini, Pak. Saya sudah keliling dunia juga. Keunggulan agama kita dari agama-agama lain, Pak. Saya lihat terutama dari aspek ritualnya. Kemanapun kita pergi di dunia ini, kita mau sholat, cara sholatnya sama. Betul. Arah kiblatnya sama. Bacaan-bacaannya sama. Gerakan-gerakannya sama. Bapak Ibu pergi ke Amerika. Di waktu zuhur mau cari-cari masjid. Begitu ketemu orang sudah lagi sholat. Bapak Ibu dapat tanya sudah berapa rakaat? Ya enggak perlu. Langsung merapat takbir Allahu Akbar. Hitung sendiri. Kalau Bapak Ibu baru dapat 2 rakaat imam salam, berarti tadi dapat 2 rakaat kita. Langsung naik lagi 2 rakaat, sempurnakan. Betul. Di negara manapun kita langsung bisa adaptasi. Malah ada di agama lain yang seperti itu. Coba kalau kami dulu di Kristen, pergi ke Amerika, mau ibadah, repot. Harus mendaftar dulu, registrasi dulu, harus belajar bahasanya dulu, harus belajar lagi nyanyiannya. Berapa lama itu baru bisa beribadah? Repot tidak? Islam ini Allah berikan kemudahan. Betul? Salam kita, salam Islam itu lintas waktu. Mau pagi, mau siang, mau malam, sama salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa keselamatan. Semoga Allah berikan kepadamu rahmat dan berkah. Coba di agama lain, selamat pagi. Kalau pagi, selamat siang, selamat malam. Sehingga ada cerita, Pak, ada orang kampung saya, orang Batak, anaknya merantau ke Amerika. Pagi-pagi begini dia telepon, selamat pagi. Dia bilang, Mama, di sini sudah malam. Beda enggak? Di sini pagi, di sana sudah malam. Sudah malam. Jadi kalau dia 11 pagi, enggak cocok lagi. Dia jawabnya dia bilang selamat pagi di sana malam. Coba kalau assalamualaikum lintas waktu, betul? Ini keunggulan Islam itu luar biasa, Pak. Ini yang membuat kita berlupan dalam berislam itu. Perlu ada perbandingan. Tetapi sayangnya orang Islam itu di tempat-tempat yang mayoritas kita kalah dengan orang yang minoritas. Betul? Tapi sebaliknya orang Islam di tempat-tempat yang minoritas seperti di Amerika, wah hebat sekali Islam mereka. Saya kalau keliling dakwah di Amerika, Pak, saya cepat nanjak iman saya. Langsung iman nanjak. Kenapa? Banyak yang menginspirasi saya, membuat saya itu cepat bertambah iman. Tapi kalau saya tidak ada ceramah keliling Indonesia dari Aceh sampai Papua sana, iman saya datar-datar saja. Karena tidak ada yang menginspirasi. Bagaimana saya tidak menambah iman, Pak? Saya kalau sholat subuh begini, Pak, sholat subuh di Amerika itu minimal 3 shafat. Saya pindah-pindah masjid. Itu iseng saya tanya, orang Pakistan atau orang Timur Tengah atau orang mana? Kalau nanya, brother, Pak, boleh saya bertanya? Boleh. You sholat subuh di sini. Kalau boleh tahu berapa jarak rumahku dengan masjid? Rata-rata, Pak, yang menjawab paling dekat, yang terdekat itu dari masjid. Bilang apa? 1 jam, 1 hour, 1 jam drive, naik mobil. Wah, langsung nangis saya tuh. 1 jam naik mobil. Pagi hari jalan mulus, tidak crowded. Kira-kira berapa kilo itu? Berapa kilo 1 jam itu? Hah? Kalau saya, Pak, di Jakarta nyupir, kalau pagi-pagi begini, apalagi mau ke bandara buru-buru, 1 menit bisa 2,5 kilo. Taruhlah dulu santai aja. 1 menit 1 kilo. Berarti kalau 60 menit 60 kilo. 60 kilo dari sini kemana kira-kira itu? Hah?
Bangkinang, bayangkan Pak. Dari Bangkinang tiap hari datang sholat subuh di Masjid Nurul Iman. Siapa yang tidak menangis? Sementara kita di Indonesia, jarak rumah kita ada sebelah dengan masjid beberapa langkah, dah sanggup sholat di masjid. Ini yang membuat saya menangis kalau keliling-keliling di Amerika itu Pak. Maka dalam pikiran saya, wajar kalau sekarang ini Islam di Barat sangat cepat berkembang, pesat luar biasa. Tiap hari orang masuk Islam. Kenapa? Cahaya Islam itu berkembang karena komitmen orang-orang Islam di sana. Sampai hari ini Pak, kota terbesar di dunia itu dipimpin oleh yang beragama Islam. Di mana itu? Di New York. Siapa namanya? Zohran Mamdani. Dia itu pengikut sosialis. Dia Muslim tapi sosialis. Kalau kita bilang komunis. Tapi begitu dia menjadi wali kota, dia tampilkan Islamnya. I am Muslim, dia bilang. Saya Muslim. Dan sekarang ini dia sejak dilatih bulan awal Januari kemarin, tiap Jumat dia keliling sholat Jumat keliling-keliling di Amerika itu di New York. Jadi kalau saya mah jalan-jalan di kota Manhattan itu, di kota Manhattan itu ada belasan masjid, besar-besar masjidnya. Subhanallah. Karena komitmen orang-orang Islam yang minoritas di sana itu membuat cahaya Islam itu di mana-mana. Maka wajar kalau ada seorang ibu dari Indonesia curhat sama saya. Ustaz, ya Bu, boleh curhat Ustaz? Boleh Bu, saya bilang. Dia nangis. Ustaz, saya ingin katakan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Pak Ustaz. Kenapa Bu? Saya hijrah ke Amerika ini. Apa yang bikin ibu bersyukur? Pak Ustaz, di Amerika inilah saya pakai jilbab. Dia bilang. Loh, di Amerika pakai jilbab. Di Indonesia? Di Indonesia Ustaz saya pakai celana bupati, dia bilang. Tahu bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Bajunya segwilda. Apa itu? Sekitar naik dada. You can see. Jadi ibu nggak pakai jilbab? Tidak. Padahal di mana-mana di Indonesia harus berjilbab. Di pasar-pasar, di kantor-kantor, di mal-mal orang berjilbab. Ibu tidak tersentuh pakai jilbab? Tidak. Lalu ibu di Amerika pakai jilbab, kan aneh di sini, kan Muslim minoritas. Gimana ceritanya? Iya Pak Ustadz, dia bilang. Saya itu suatu hari di musim summer, saya jalan-jalan ke pantai Santa Monica. Di Los Angeles ada Santa Monica, pantai. Ya kemarin kebakaran itu. Terus waktu saya jalan-jalan di situ Pak Ustadz, itu kan musim summer, musim panas. Tahulah kalau musim panas di Amerika, wanita pada telanjang di mana-mana. Betul. Saya lihat wanita telanjang Ustadz di mana-mana, termasuk saya, dia bilang. Dari kejauhan, tiba-tiba saya melihat ada seorang ibu, kayaknya orang Timur Tengah, itu orang Arab. Datang di ke pantai pakai jilbab yang syarqi, yang panjang. Tiba-tiba saya menangis Pak Ustadz. Kenapa ibu menangis? Dalam hati kita berkata, langsung dia bilang, ibu ini yang benar. Dia jaga kehormatan dirinya, dia muliakan dirinya, dia muliakan agamanya. Ini semua di mata saya binatang semua ini. Dia berkata begitu katanya Pak. Langsung pulang dari sana, dia cari toko untuk beli jilbab. Maka sejak itu saya pakai jilbab Pak Ustaz. Saya pun nangis mendengarkan ceritanya itu. Subhanallah. Ada lagi seorang bapak orang Indonesia bilang sama saya, Pak Ustaz, saya juga bersyukur kepada Allah bisa hijrah ke Amerika ini. Di Amerika inilah saya tahu sholat. Bapak mualaf? Tidak. Saya Muslim dari lahir. Di Indonesia bapak tidak sholat? Tidak. Saya dukung tiap malam. Saya dukung tiap malam Ustaz. Padahal di mana-mana masjid, di mana-mana musola, di mana-mana orang sholat, di mana-mana azan, dia tidak sholat. Tapi di Amerika justru dia sholat. Gimana ceritanya Pak? Dia bilang, Ustaz, ketika saya sudah masuk kerja, saya melihat orang Amerika itu tidak punya tujuan hidup. Mereka tidak punya tujuan hidup. Mereka pergi pagi pulang malam. Kadang-kadang pulang kerja langsung ke kasino, ke diskotik, ke bar. Mereka kalau janjian makan sama istrinya di warung, suami istri makan, masing-masing bayar, istri bayar sendiri, suami bayar sendiri.
Laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Kalau mati di sana, yang dapat warisan bukan anak, anjing yang dapat warisan. Tak jelas tujuan hidup orang di sini, Ustaz dia bilang. Ketika saya jumpa dengan orang, teman-teman saya dari Indonesia yang sholat, aku lihat wajahnya berseri-seri, hidupnya tenang, seakan tidak punya masalah. Saya tersentuh, Ustaz. Akhirnya saya bergabung, ikut sholat di masjid. Ini yang dikatakan Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya. Maka perhatikan kepada siapa kamu berteman. Salah berteman, biar tamat pesantren anak kita. Kalau di masyarakat salah bergaul, bisa lebih parah daripada orangnya tidak di pesantren. Betul. Jadi pertemanan itu ternyata luar biasa. Bayangkan di Indonesia dia tidak pernah sholat, di sana dia malah sholat. Padahal di sana muslim minoritas. Karena komitmen saudara-saudara kita di sana itulah yang sedikit tadi membuat Islam itu Bapak Ibu Saudara cahayanya semakin terang benderang di mana-mana. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa yaqallahu illa al-tiban nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang di barat sana tiap hari menghadap Islam, tiap hari menghujat agama Islam, tiap hari mereka bikin karikatur yang mengejek Nabi kita Muhammad. Tapi alehnya tiap hari pula orang masuk Islam. Kenapa ini, Pak? Karena komitmen keislaman teman-teman kita di sana yang sangat luar biasa. Ini yang membuat kita kagum, Pak. Di Eropa juga begitu. Dan mana? Hari ini Pak di Barat, agama yang paling pesat kemundurannya adalah agama Kristen. Saya ngomong begini bertanggung jawab. Ini bukan katanya, bukan ceritanya. Saya lihat dengan mata kepala saya, rumah-rumah ibadah mereka sudah dijualin. Kita orang Indonesia saja sudah punya 5 masjid bekas gereja. Di Los Angeles kita punya Masjid At-Tahir bekas gereja. Satu kota kecil namanya San Bernardino, 2 jam setengah dari LA, kita beli gereja dijadikan Masjid At-Taqwa. Di kota Houston, Texas State, kita beli gereja dijadikan Masjid Istiqlal. Di Washington DC, gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, kita beli gereja dijadikan masjid namanya Imam Center. Di Toronto, baru-baru di Kanada, kita beli gereja dijadikan masjid namanya Istiqlal. Itu baru masjid dari komunitas Muslim Indonesia. Belum lagi komunitas dari Middle East, belum lagi Pakistan, Bangladesh, India, Turki, entah berapa ratus gereja yang sudah berubah menjadi masjid hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini Pak di Barat sedang terjadi as-sadwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Islam itu bangkit luar biasa hari ini. Senang dah Bapak Ibu mendengar berita ini? Senang tidak? Bahkan ketika saya ke Vatikan, hanya berjarak 3 km dari Vatikan itu di kota Roma, sudah berdiri Islamic Center yang besar. Itali, yang di dalamnya ada juga Vatikan, karena Vatikan itu Pak, seperti negara dalam negara. Dia negara sendiri, tapi berada dalam kota Roma. Negaranya itu kecil, hanya 45 hektar saja. Rakyatnya juga tidak sampai 1.000 orang, hanya orang-orang suci saja di situ. Tapi Italia itu penduduknya lebih kurang 61 juta. Dulunya 97% itu Katolik. Tapi sekarang Pak, paling ada 3% lagi yang beragama Katolik. Selebihnya mereka menjadi apa? Agnostik. Pernah dengar? Agnostik itu sudah mirip-mirip ateis. Orang yang ragu kepada Tuhan, ragu kepada agama. Ini saya bicara begini bukan cerita orang, bukan katanya. Ini saya lihat dengan mata kepala saya hadir ke sana, saya keliling dunia ini menyampaikan dakwah ini, bahwa saya harus beritakan kepada umat Islam. Sekarang ini terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Memang Pak, kebenaran itu kata Allah, idza ja'al haqq wa za'aqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran itu sudah muncul,
kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu lambat atau cepat akan lenyap, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu agama yang benar. Biar semua orang menghujat menghina Islam, tapi Islam itu terus semakin berkibar. Agama lain tidak perlu dihujat, tapi ditinggalkan oleh umatnya. Betul?